Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dalam kegelapan, sosok ini sepertinya keluar dari ketiadaan yang gelap, menginjak kehampaan tanpa suara. Berjalan, samar-samar Anda dapat melihat bahwa ada gua guntur es Biao Nantian yang mengesankan dan Tian Luolan di belakangnya, dan mata ketiga orang itu saling memandang. Setelah melihat sosok berjalan, pupil mereka menyusut. Heian Luo Chujiang malam, mengapa dia datang juga? Tinju Yao Nantian tiba-tiba menegang, dan ketakutan melintas di matanya. Aku belum melihat kalian bertiga selama bertahun-tahun, dan aku masih sangat nakal, boros, dan imut. Sejak awal, saya telah menyaksikan pertempuran sejauh ini, tidak heran Anda tetap berada di lapisan kelima, tanpa menyempurnakan suara Anda, dan itu keluar perlahan, seperti lonceng perak yang mengambang tertiup angin di malam hari, segar dan dengan sedikit kedinginan. Xiao Yan melihat sosok yang muncul kembali di masa lalu, ditambah tiga orang Yao Nantian, saat dia bertemu di pohon ilahi, biasanya akan ada orang keempat, ini adalah seniman yang membuatnya tak bernyawa dalam pertempuran ini. Wajah orang ini tampan, seperti ukiran batu giok dingin yang halus. Fitur wajahnya terdefinisi dengan baik, garis-garisnya dingin dan keras, dan alis pedang terbang miring ke cambang dan rongga mata yang dalam. Hal yang paling mencolok adalah bahwa pupil mata yang tidak biasa itu tidak hitam bersih, tetapi seperti tinta terdalam, dilemparkan ke dalam cahaya bintang yang rusak, dan seperti dua pusaran tinta yang berputar-putar perlahan yang menelan semua cahaya. Ketika Anda memandang, seolah-olah Anda memiliki pandangan langsung ke dalam dosa-dosa dan masa lalu di kedalaman jiwa Anda. Saudara Chu sudah lama tidak melihatnya, tetapi dia masih sangat kuat. Orang ini, kita benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Chu Xiong harus mengambil tindakan secara langsung. Yao Nantian mengepalkan tinjunya dan segera tersenyum di wajahnya, mencoba menyenangkan Chu Jiangyan. Awalnya, saya pikir Ben Yan Luo tidak perlu bergerak, tetapi saya juga berpikir bahwa Anda terlalu boros. Setelah membunuh orang ini, saya juga akan menjelaskan kepada Suzu bahwa membunuhnya tidak ada hubungannya dengan mata Anda Chu Jiangye. Tiba-tiba dua pusaran air yang berputar-putar, dengan rasa misteri. Ketiga klan Mo tidak memperhatikannya sama sekali. Ketika Yao Nantian dan mereka bertiga mendengar ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak, dan mereka memandang Chu Jiangyan dengan acuh tak acuh. Jika saudara Chu merasa pantas untuk mengatakan ini kepada Suzu, dan saudara Chu menjelaskannya, dia bisa membunuhnya, itulah tujuannya. Saya tidak bisa menyelesaikannya ketika saya bergerak, dan akan ada saudara Chu. Yao Nantian tidak marah karena kata-kata Chu Jiangyan, tetapi terus mengepalkan tinjunya dan berkata, apa yang kalian bertiga katakan hantu tua cukup benar dan menakjubkan. Saya belum tahu tentang Anda, mari kita singkirkan orang ini dulu. Anda sekelompok sampah menonton di samping. Chu Jiangye perlahan mengeluarkan pena kirengao di belakangnya, dan seluruh tubuhnya tembus cahaya, dan ada aliran kemasan gelap di dalamnya. Dalam cahaya kemasan ini, tampaknya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim, dan kata, kematian, masih tertulis di tubuh Kibi, dan saat Kibi muncul, Xiao Yan hanya merasa ketakutan. Pria di depannya merasa bahwa dia akan membunuhnya segera setelah dia bergerak. Selama percakapan mereka, Xiao Yan tidak menganggur, tetapi mencoba menggunakan kekuatan jiwa Gua Void untuk langsung menjauh dari saat itu, dan tidak mungkin untuk terus berdiri. Orang kuat yang dia hadapi jauh melampaui kekuatannya sebelumnya. Ketika menghadapi ketiga orang ini, Xiao Yan sebenarnya mencoba pergi, tetapi tempat ini telah diblokir oleh kekuatan yang sangat kuat. Pada saat itu, Xiao Yan berpikir bahwa itu adalah kekuatan statis yang kuat dari Tian Luolan, tetapi kemudian mengetahui bahwa kekuatan untuk memblokir tempat ini bukanlah kekuatan Tian Luolan, tetapi dari Chu Jiangyan, yang muncul di depan Xiao Yan saat ini. Jangan repot-repot, saya datang ke sini sebelum mereka semua, tetapi sepertinya Anda tidak memiliki ingatan, dan sepertinya mata Anda sangat aneh. Sudut mulut tuanku perlahan terangkat, senyumnya sangat dingin, dan kemudian cekikikan keluar dari tenggorokannya. Tawa pelan. Tuan Xiao Yan sedikit tercengang, dia melihat wajah asing di depannya dan berkata, apakah ada mantan murid yang tidak bisa dijelaskan di desa? Yah, sepertinya Anda tidak ingat apa-apa, jadi biarkan murid mengirim Anda pergi. Chu Jiangye memegang pena masa lalu di satu tangan, dan kemudian jatuh dengan keras pada kehampaan,
seolah-olah jatuh di atas kertas substansi, dan umumnya dia perlahan membuat sketsa, dan nitratnya kuat. Pada titik ini ia terbang. Keajaiban kehidupan masa laluku, tugas firman, penghakiman hidup dan matimu, jiwa kematian, harapan kematian, jiwa-jiwa. Chu Jiangye jatuh lagi, dan niat maut muncul dari benak Xiao Yan. Niat kematian ini membuat Xiao Yan gila, dan ingin bunuh diri. Xiao Yan tidak bisa duduk diam lagi, dia harus mengambil tindakan. Tapi cara apa lagi yang bisa saya selesaikan kebuntuan seperti itu sekarang? Matanya terbuka dan tertutup dengan cepat, dan di matanya, bintang-bintang berkedip, dan pada saat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, di antara bayang-bayang di belakangnya, 3 sosok terbang keluar, yaitu Fuxing dan Zhan Frost, dan Xiao Yan berlomba-lomba untuk mendapatkan jiwa Void Hall. Ketiga pria dari kelas keempat berubah menjadi cepat dan terbang langsung menuju Chu Jiangye. Di mata Chu Jiangyan, 2 pusaran air berputar, dan mereka bertiga dalam bentuk bugar, tiba-tiba serempak, dan dia diam-diam jatuh, sebelum Xiao Yan dapat mengungkapkan 3 kalimat merebut klon ini, ketiga orang ini meledak tak terkendali di kejauhan. Tuan, mengapa Anda masih menyiksa? Anda telah membunuh mereka ratusan kali. Chu Jiangye tampak sangat tidak berdaya, menghela nafas, Xiao Yan mengerutkan kening dan mengucapkan 3 kalimat, ledakan diri klon tidak terburu-buru keluar dari Taiyuan, jadi kekuatan ledakan diri dipengaruhi oleh guntur Xiao Yan sendiri yang berkedip, dan dia masih terpengaruh olehnya. Karena tidak ada peringatan ledakan diri, itu sepenuhnya di bawah kendali anti-inflamasi, sehingga anti-inflamasi tidak siap untuk menerkam anti-inflamasi dan menyemburkan darah. Matanya sedikit merah, dan manuver Yao Nantian membuat hampir semua sarana ampuh di tangannya tidak berguna. Bahkan jika ketiga klon ini menyatu melalui seni takdir, mereka tidak dapat memiliki efek substantif. Apakah Anda benar-benar ingin mati di sini? Jika Beijing tidak membantu di malam hari, tidak akan ada lagi variabel. Mata Xiao Yan berkilat. Dewa dan Yuan Shen menyatu lagi, meskipun mereka jatuh dari alam leluhur, dan di tengah alis mereka, masih ada 9 segel bintang yang berkedip-kedip, dan mereka berubah menjadi dewa primordial super raksasa 100.000 zang lagi. Namun, keadaan seperti itu, karena jatuhnya ranah klon Yuan Shen, tidak bisa bertahan terlalu lama. Saya tidak mengingatnya, tetapi Anda memanggil saya seorang guru, tetapi sekarang Anda melakukan sumpah seorang guru, dan saya paling membenci dalam hidup saya untuk balas dendam dan balas dendam. Orang yang tidak memiliki produk bagus, tidak peduli seberapa kuat Anda, saya juga akan bertarung dengan Anda. Xiao Yan meraih sate Red Star sendiri, bukan karena dia tidak ingin pergi dengan Void Soul, tetapi di depannya. Orang ini telah menjabarkan situasi kematian sebelumnya, dan kekosongan di sini benar-benar tertutup, dan jiwa kehampaan tidak dapat pergi, dan bahkan langit malam tidak dapat datang ke sini. Dia ingin mengisolasi Xiao Yan di sini, mengetahui bahwa jika tidak ada bantuan, dia pasti akan bisa membunuh Xiao Yan di sini. Sishi, saya suka judul ini, tetapi Anda benar, hari ini saya ingin bersumpah untuk berterima kasih atas keanggunan Anda yang mengasuh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.